Shalom, selamat pagi. Ya, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Saya baru pulang dari Israel. Dan hari ini ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Ada 3 poin yang Tuhan ingin sampaikan kepada saudara semua. Dan saya percaya setiap kita dipanggil Tuhan. Untuk setiap kita berkata untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ada satu kata yang namanya adalah kewaspadaan. Artinya dalam hidup kita ada sesuatu yang seringkali ingin mengotori, ingin membuat polusi, ingin membuat mencemari setiap hati kita. Kemarin saya pulang dari Israel bersama rombongan sekitar 56 orang. Dan ini salah satu juga trip yang luar biasa. Saya mendengar semua peserta berkata ingin kembali lagi ke Israel. Karena kami sangat diberkati dengan semua penjelasan secara rohani. Kebetulan tour guide kami adalah orang asli Yahudi, keturunan Yehuda, lahir di Bethlehem, dan percaya Yesus. Mantap semua. Sudah lahirnya di Bethlehem, keturunan Yehuda, dan dia percaya Yesus. Seringkali saya sudah 4 kali saya ke Israel, seringkali hanya Yahudi, tapi hanya bisa menjelaskan, tapi dia nggak percaya. Tapi yang ini khusus sekali, dia bisa ceritakan detail bagaimana menurut imannya. Ada satu kata yang membuat kami waktu itu duduk di salah satu di pinggir sungai dari namanya itu sungai dari Galilea. Kemudian di laut Galilea, bukan di sungai, itu danau Galilea. Disebut Alkitab sebagai laut, disebut sebagai danau Tiberias, Galilea itu sama saja. Karena saking besarnya. Dalamnya sekitar 48 meternya. Dan kemudian di situ juga pernah ada banyak kejadian bagaimana Yesus berjalan di atas air. Juga di situ tempat di mana Petrus juga berjalan di atas air. Itu juga tempat di mana Petrus memancing. Dan kemudian Tuhan butuh uang. Dan juga ditemukan di Danau Galilea. Tapi di tempat yang sama pada saat muridnya semalam-malaman dia menebarkan jalannya. Dan tidak mendapat ikan. Kemudian Yesus berkata, tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Dan pada saat ditebarkan jalannya di sebelah kanan. Dia menemukan 153 jenis ikan. Saudara, kemudian orang ini, tour guide ini, dia cerita sangat bagus sekali. Dia berkata begini, Tuhan itu, dia bisa kadang cerita secara gamblang, menunjukkan siapa dirinya sebagai Mesias. Dan dia berkata terus terang kepada muridnya, dan orang Yahudi sampai hari ini menunggu namanya Nabi Elia. Karena Nabi Elia itu yang akan menunjuk siapa itu Mesias. Dan Yesus berkata kepada muridnya, Nabi Elia sudah datang, tapi engkau tidak percaya. Siapa Nabi Elia? Yaitu Yohanes Pembaptis. Dan kemudian tour guide ini berkata, dia duduk dan dia cerita, kalian tahu nggak? Ada sesuatu yang luar biasa. Pada saat Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan pada saat dia tebarkan jalamu di sebelah kanan, dia tangkap ikan, dia temukan 153 ikan. Hari ini kita seringkali mendengar kata itu adalah kata 153 jenis bangsa. Tahun 2001, ilmuwan dari Inggris dan Amerika, dia membuat penelitian, dia cari tahu di dalam danau Galilea yang dalamnya 48 meter itu isinya ada berapa ikan. Ada 153 jenis ikan. Orang berkata, wow, Tuhan mau bicara apa? Kemudian orang ini cerita bagus sekali. Kamu tahu kata Elohim itu di kitab Kejadian jumlahnya berapa? 153. Dan yang paling luar biasa dia berkata, kata 153 itu dalam bahasa Ibrani ada artinya. Artinya adalah aku Allah Israel. Tuhan bicara, saudara. Tapi itu tertutup buat orang Yahudi. 153 artinya adalah Ane Yisrael Elohim. Aku adalah Allah Israel. Dalam hidup kita seringkali Tuhan itu berbicara dengan banyak. Bisa melalui implisit, bisa sesuatu yang gamblang dari alam ini. Bisa 153, dia mau bicara kepada orang Yahudi, aku adalah Allah Israel. Tapi sampai hari ini, mereka tidak percaya. Tuhan juga mau berkata, 153, aku adalah Tuhan untuk segala bangsa. Sampai hari ini saudara terjangkau dan mengalami Tuhan dalam hidupmu. Banyak cara, alam semesta pun bicara tentang Tuhan. Tapi seringkali kita tidak bisa menangkap. Seringkali itu tidak tersingkap di mata kita. Nah, kita akan belajar firman pagi hari ini. Saya tanya, sudah selesai downloadnya?
Belum? Oke, nanti setelah ibadah. Kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 19. Ada satu ayat yang pendek sekali. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Tolong dikeluarkan di LED. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, janganlah padamkan roh. Saudara, kata ini simpel dan pendek. Alkitab berkata, janganlah padamkan roh. Kata padamkan, itu artinya to quench. Seperti api yang disiram air. Kata padamkan, itu mempunyai arti yang sangat luas. Saudara mungkin berkata, saya nggak pernah padamkan roh saya, Pak. Saya tiap minggu tetap ke gereja. Tapi kenapa roh saya tidak menyala? Saya tiap minggu tetap ke gereja, saya melayani, saya beribadah. Tapi kenapa kok tidak ada breakthrough dalam hidup saya? Karena Alkitab berkata, di 1 Tesalonika 5:9 berkata, jangan padamkan roh. Kata padamkan, itu juga artinya adalah tertindas. Saudara, kalau rohmu tertindas, lama-lama padam. Sekarang saudara bertanya kepada saya, tertindas bagaimana? Saya nggak pernah tertindas, Pak. Hidup saya merdeka. Orang tua saya juga baik-baik. Kita lihat satu ayat di 2 Petrus pasal 5. 2 Petrus pasal 15 atau 5 itu. Coba tolong dikeluarkan tentang Lot. Alkitab berkata, Lot itu orang benar. Dan firman berkata, dia tersiksa jiwanya dan terus menderita oleh karena perbuatan Sodom. Ayat 67 berkata, tetapi yang menyelamatkan Lot orang benar. Dan firman berkata, yang terus menerus apa? Menderita, tertindas oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Jadi kalau roh kita lihat perbuatan yang jahat, perbuatan najis, perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara terus lihat, and on. Rohmu tertindas. Saudara, ada satu kata seorang hamba Tuhan pernah ucapkan berkata, the danger of repetition, bahaya dari pengulangan. Sesuatu yang terus diulang. Lama-lama tanpa saudara sadari, masuk di bawah alam sadar. Dan Lot, Alkitab berkata, rohnya terus menerus menderita. Lihat Sodom. Lihat yang najis. Sodomite. Homoseksual, lesbian, terus dilihat. Seluruh bangsanya, sampai hari ini kotanya masih ada. Saya pernah pergi kota bekas Sodom. Masih ada. Dan mengerikan tempatnya. Dan Alkitab berkata, orang benar, Alkitab berkata nulis jelas, orang benar ini tertindas rohnya. Teruskan ayatnya, menderita oleh cara hidup yang tidak mengenal hukum, hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu apa? Tersiksa. Jadi kalau saudara berkata, oh nggak apa-apa Pak, saya nggak apa-apa. Saya lihat begitu nggak apa-apa, bohong. Firman yang nulis, kita perjanjian baru. Saya di nightclub tuh nggak bakal Pak, saya mabuk, saya sampai tidur sama perempuan. Nggak akan Pak, nggak akan. Bohong. Firman ngomong jelas. Dan firman berkata, maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Firman yang bicara. Ini bukan kata-kata saya. Ini kitab perjanjian baru. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan, dia cerita bagus sekali. Saya mau cerita sama saudara. Bagaimana roh itu bisa padam? Oleh karena kata dipadamkan artinya adalah tertindas. Rohnya tersiksa, menderita. Dia punya anak di Indonesia nih. Di Jakarta. 2 anaknya sekolah di sekolah Kristen. Dan kemudian pada saat kedua anaknya sekolah di sekolah Kristen, dia bercerita, di situ semua anak-anak yang masuk di awal, mereka adalah 85% menolak namanya homoseksual.
85%. Setelah masuk ke sekolah itu, kemudian dimasukkan satu ruang, di brainwash, diajak ngomong, nggak tahu caranya. Lihatkan film atau segala macam, bukan film-film yang menjijikan, tapi terus di brainwash selama 2 jam. 95% dari anak itu keluar berkata, saya setuju dengan homoseksual dan mereka boleh menikah. Kok bisa? Anak yang dari kecil dididik orang tuanya tiba-tiba hanya dalam waktu sekejap. 2 jam itu nggak apa-apa, Papa. Kita harus bisa mengasihi. Kita harus mengasihi orang homoseksual. Tapi kita tidak setuju dengan perbuatannya. Betul? Jelas, Alkitab jelas kok. Pak Agung ngomong berkali-kali Adam and Eve. Bukan Adam and Steve. Jelas firman berkata. Kenapa kok akhirnya orang seringkali biasa, oh nggak apa-apa Pak. Begitu dia berkata, tidak apa-apa menikahkan orang homo. Kok padam rohnya. Karena perbuatannya itu akhirnya engkau mengiyakan. Lot itu harusnya keluar dari Sodom sudah cukup lama. Dan dia akhirnya incest dengan anaknya. Orang benar yang bernama Lot itu tersiksa jiwa dan batinnya tertindas. Bagaimana kita tidak tertindas? Saudara kalau lihat begitu, keluar. Yusuf pun Alkitab berkata tidak terus melotot di situ pada saat dia lihat Potifar. Alkitab berkata setiap hari dia terus dibujuk. Ada saat batas waktunya Yusuf tidak tahan dia begitu. Dia keluar dari situ. Orang Kristen kadang suruh lari keluar. Tidak mau. Saya bisa Pak. Nanti saya punya klip animasi. Bagus sekali. Sekarang anak kita, saya kemarin waktu guru sedang briefing, kami undang ada seorang hamba Tuhan cerita tentang media. 80% anak hari ini dididik oleh media. YouTube, internet, dan semuanya. Saya ulangi kata-kata lagi. The dangers of repetition. Bahaya dari sebuah pengulangan. Kalau saudara lihat terus. Sini. Dan alam bawah sadar itu tidak perlu make sense. Tiba-tiba ngedrive. Tahu saudara ngedrive? Nyetir. Lihat. Itu orang brainwash. Lihat terus. Bapak ini cerita bagus. Ada satu pencuri ketangkap. Dan kemudian dia dimasukkan di selnya teroris. Pencuri ini berkata begini. Nggak mau. Saya nggak mau satu sel sama teroris. Itu jahat banget. Polisinya berkata, nggak ada tempat. Penjara penuh. Saya titip kamu di sel teroris cuma 3 bulan. Saya nggak mau Pak Polisi. Nggak ada tempat. Terlalu penuh. Di situ 3 bulan aja. Nanti habis itu saya keluarkan kamu di sel itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Setelah 3 bulan. Si maling ini, pencuri ini. Jadi jongosnya teroris. Ngepelkan, nyapukan. Jadi tunduk, jadi nurut sama teroris. Kita nggak pernah ngerti. Roh kita. Kalau saudara terus. Tiba-tiba saudara bisa tunduk sama dia. Kata dipadamkan juga artinya tunduk. The dangers of repetition. Pengulangan. Saya ngomong sama anak-anak youth berkali-kali. Jangan lihat porno. Kalau engkau lihat terus. Nempel di sini. Dan kalau sudah di alam bawah sadar, tidak perlu make sense. Tiba-tiba hidupmu disetir. Geser. Ikut. Lot setiap hari. Jiwanya tersiksa. Tertindas. Menderita oleh karena perbuatan orang. Ada saat yang kau harus keluar dari situ. Dan berkata tidak. Karena saya tidak mau padamkan roh saya. Kata yang kedua,
daripada jangan padamkan roh. Artinya adalah ditundukkan. Saudara, kita lihat bersama di kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke-4 sampai 5. Alkitab berkata, sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan di lembah Sorek yang namanya Delila. Nama Delila artinya adalah feeble atau artinya lemah, kelemahan. Simson sedang jatuh cinta dengan kelemahan. Dan firman berkata, ayat yang kelima, lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar. Simson itu adalah salah satu nabi atau salah satu hakim Allah yang kekuatannya tidak ada duanya di Alkitab secara fisik. Dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia? Bagaimana dia bisa ditundukkan dan mengikat dia untuk menundukkannya. Ada kata di situ menundukkan. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Next, terus. Ayat berikutnya. Ceritanya panjang, kemudian saya singkat. Lalu setelah 3 kali, 4 kali dicobai terus Simson. Dan terus dia bermain-main dengan namanya Delila, kelemahan. Terus dia bermain-main 3 kali. Ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya. Dan terus mendesak-desak dia. Ia tidak dapat lagi apa? Menahan hatinya. Sehingga ia mau mati rasanya. 19. Naik, loncat. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson apa? Ditundukkan. Ini persis kata padamkan roh. Dan Simson ditundukkan oleh perempuan itu. Sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Yang bahaya. Lihat ayat yang 20. Ini yang ditakuti. Lalu bersulah perempuan itu. Orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya. Seperti yang sudah-sudah. Kan biasa nggak apa-apa. Dosa kan nggak apa-apa. Berzina terus kan nggak apa-apa. Toh kekuatanku masih ada. Gerbang kota juga aku jebol. Seperti yang sudah-sudah. Aku bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidak diketahuinya. Bahwa Tuhan apa? Meninggalkan dia. Saya waktu baca ayat ini. Gak kebetulan Tuhan. Dan pada saat Simson kehilangan Tuhan. Alkitab berkata. Dia tidak tahu. Kalau Simson kuat, dia tahu. Simson diurapi, dia tahu. Semua orang juga bisa lihat, wow. Satu ladang dibakar dengan serigala dikasih obor. Dibakar. Dia pukul dengan rahang musuhnya, dengan keledai, dengan tulang keledai dihajar. Orang tahu, pengurapan turun dalam hidupnya. Gerbang kota di satu gede, bam, jebol. Semua orang tahu. Tapi pada saat Roh Allah meninggalkan dia, dia tidak tahu. Dan orang tidak tahu. Kenapa? Ayat 19. Simson ditundukkan oleh perempuan itu. Saudara, suatu kali saya baca bukunya Ed Cole. Dan hamba Tuhan ini sudah meninggal. Dia yang menulis buku Maximize Manhood. Hari ini banyak sekali camp Maximize Manhood. Banyak sekali yang ikut. Di satu bukunya dia ngomong begini. Ini yang pencetus dari Maximize Manhood Camp. Dia berkata begini. Dosa perzinahan. Kalau engkau minta ampun. Ini saya hanya quote. Hanya kutip. Kau minta ampun. Kau akan diampuni. Langsung. Habis berzina, bertobat. Hatimu broken di hadapan Tuhan. Mati langsung masuk surga. Tapi dia ucapkan satu kata yang hari ini saya teringat dari SMA sampai sekarang. Dia berkata begini. Kalau kamu berzina, kamu bertobat, kau langsung diampuni. Tapi konsekuensi, jalan terus. Saya waktu baca, tapi konsekuensi, jalan.
Diampuni, diampuni. Senyap semua. Konsekuensi jalan. Saya baca sambil gemetar, sambil Tuhan jaga hidup saya. Siapa yang bisa tahan dari pencobaan? Contohnya Pak Daud. Bertobat gak? Oh bertobat. Ini raja tahu caranya bertobat. Dia umumkan dosanya di depan umum. Dia ceritakan semua dalam sebuah pujian di Mazmur 50. Bagaimana dia berdosa di hadapan Allah. Tapi saudara lihat anaknya. Tamar diperkosa sama kakaknya. Absalom memberontak sama dia. Absalom meniduri semua gundik-gundik Daud. Konsekuensi jalan. Simpson. Dia harus bayar dengan nyawanya. Dia harus dicungkil kedua matanya. Dan dia kehilangan destiny-nya. Harusnya belum mati. Belum saatnya. Diampuni gak Simpson? Oh diampuni. Di akhir dia berkata, Tuhan, ingat aku sekali lagi. Dia minta ampun. Dihancurkan gerbang itu. Dan yang dibunuh lebih banyak dibandingkan dia sama-sama sehidup. Alkitab cuma berkata, dia ditundukkan. Kata jangan padamkan roh, artinya juga ditundukkan. Delila itu kelemahan. Saya seringkali dengar banyak orang, ini sudah kelemahan saya bagaimana? Ya saya tahu. Saya nggak nuntut orang itu. Tapi ada Alkitab yang berkata, kalau engkau mau jadi muridku, pikul salib dan sangkal diri. Hari ini berita salib orang malas dengar. Ah susah Pak. Enak anugerah. Pokoknya berzina, minta ampun, selesai. Dihapus sama darah Yesus. Kalau begitu yang pikul salib, yang sangkal diri, yang bayar harga, sobek semua dari Alkitab. Itu Alkitab itu komplit. Jangan dipotong. Kekuatan yang sangat besar. Pengurapan yang tidak terkalahkan. Bisa ditundukkan dengan namanya feeble, kelemahan, yaitu Delila. Dan konsekuensi itu jalan. Pak nakut-nakutin. Enggak, saya enggak nakut-nakutin. Ini akhir zaman. Saya cuma mengingatkan. Hidup kita tidak bisa bermain-main seperti Simpson berkata, seperti yang sudah-sudah aku lepas. Enggak masalah. Pengurapan masih di kepala. Toh aku berzina dengan pelacur juga bisa. Pintu gerbang juga aku jebol kok. Aku habis berbuat dosa tetap bisa pelayanan kok. Alkitab berkata, tidak diketahuinya Tuhan telah meninggalkan dia. Pada saat kami ke Israel, kami naik kapal dan kami menyeberang di Danau Galilea. Waktu itu kami tiba agak cukup malam. Setelah muter banyak tempat, kami bersyukur di 4 tempat kami dijumpai Tuhan. Di Danau Galilea itu, sebetulnya saya sudah ngomong sama Nayut, kamu bawa gitar. Sebetulnya bawa saya itu gitar saya nggak pernah main gitar, sudah cukup lama. Setahun yang lalu waktu ke Israel ada ibu yang lihat saya main gitar. Bapak punya gitar? Tidak punya, saya dibelikan gitar baru, bagus, dan mereknya bagus. Dan saya tidak pernah main gitar soalnya. Hari itu di Israel nggak ada yang bisa main gitar. Saya bawa gitar saya sendiri, saya pinjam hard case-nya musik di lakban di situ, kemudian saya masukkan. Saya ngomong sama anak-anak 2 anak ini, selama pergi di Israel kamu yang bawa. Kamu kan janji mau bawain, ya bawa ya. Hari itu di Danau Galilea kami nyebrang, gitarnya nggak dibawa. Sebenarnya rada jengkel saya, tapi ya sudah, sudah di tengah danau, mau ngomong apa? Akhirnya mic diberikan. Sebelumnya tour guide-nya ngomong sama saya begini, Pak, biasanya
ritual kami di sini adalah habis ini nari-nari dengan kami dengan lagu Israel. Oke? Tapi sebelum menari-nari silakan Bapak berdoa dan menyampaikan sedikit. Saya nggak berharap banyak sebenarnya. Saya berdiri, saya pegang mic, gitar tidak ada. Kayak saya sudah lihat tidak ada gitar, aku ada malas. Karena mau nyembah Tuhan caranya bagaimana. Tapi tiba-tiba Roh Tuhan itu ada di hati berkata, ayo nyembah. Saya angkat satu pujian, saya nyembah Tuhan. Saya angkat 2 kali. Saya angkat 3 kali. Itu semua di kapal jengking semua. Nangis teriak ke Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku ini Tuhan. Jangan takut. Itu persis perkataan Yesus berkata kepada muridnya pada saat Yesus berjalan di atas air. Dia berkata, aku ini Tuhan. Jangan takut. Dan itulah juga Petrus berkata, kalau engkau Tuhan suruh aku jalan di atas air. Tiba-tiba Danau Galilea di depan mata kami. Begitu hidup. Saya berkata, Tuhan, kau di sini. Nangis semua. Teriak Tuhan. Gak ada yang memandu. Saudara. Dan yang saya bawa rombongan saya orang-orang biasa lah. Tapi orang-orang yang berkata beberapa masih sekali ke Israel. Bapak sudah berapa kali? Saya sudah 5 kali. Teriak Tuhan, teriak jengking. Yang Yahudinya bingung. Ini mau nari kok malah teriak-teriak nangis-nangis. Saya diam selama 15 menit. Saya lihat pemandangan Danau Galilea itu, saya berkata saya bisa lihat Tuhan itu jalan. Saya berkata Tuhan kok ada di sini. Saya tahu kok ada di sini. Semua teriak berkata mereka ngalami namanya encounter. Dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi di Danau Galilea tanpa gitar. Kalau rohmu disentuh oleh Tuhan. Dan saya akan ceritakan ilustrasi. Nanti saya ceritakan nanti. Akan berbeda. Tapi kalau roh kita ditundukkan, dicemari dengan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang najis, yang kotor. Dan saudara tidak punya kekuatan untuk berkata tidak di situ. Tiba-tiba saudara seperti Lot yang tersiksa jiwanya. Dan akhir hidupnya lahirlah bangsa Moab. Lahirlah bangsa Amon. Yang sekarang namanya di kota Jordan di sana. Pada saat engkau tidak bisa berkata kepada rohmu. Kata yang kedua adalah padamkan roh, artinya ditundukkan. Ada salah satu orang yang saya sering ceritakan. Namanya adalah Jeremy Lin. Dia adalah pemain basket orang Taiwan. Dia masa kecilnya dia harus pindah ke Taiwan karena orang tuanya mencari nafkah ke sana. Dari Taiwan dia pindah ke Amerika. Dia cari nafkah ke Amerika. Dia tidak bisa setinggi orang-orang Amerika. Tolong ganti gambarnya. Dia tidak bisa setinggi orang-orang Amerika. Dia tidak bisa berkulit hitam seperti orang Afro Amerika. Yang badannya gede dan suka basket. Dia tidak bisa seperti orang-orang Afro Amerika, Afrika Amerika yang badannya kuat. Tapi dia punya sebuah impian. Dan dia cerita, dalam pengalaman hidupnya hari ini, dia termasuk adalah salah satu pemain yang juga dibayar mahal oleh NBA. Tapi kalau saudara tarik mundur perjalanan hidupnya, saudara tarik terus perjalanan hidupnya. Ini orangnya. Saudara tarik terus perjalanan hidupnya, orang lahir baru born again. Dari kecil dia sama mamanya dikenalkan Tuhan. Di tengah-tengah semua penindasan, di tengah-tengah orang berkata, lu Cina. Yang Afro Amerika berkata, lu sipit. Main biola. Orang Cina pintar main biola. Main shuttlecock. Badminton saja. Terus. Tapi dia nggak pernah lupa baca Alkitab. Dia nggak pernah lupa ke gereja. Terus ditindas jiwanya. Dia terus berkata, aku punya mimpi jadi pemain basket seluruh dunia. Dan hari ini masih ikonnya adalah NBA. Orang Afro berkata, lu nggak sayang sih. Memang kamu jago syuting. Tapi lu terlalu sipit.
melek pun nggak bisa. Ngapain ngomong gitu? Itu bahasanya. Tinggimu nggak seberapa. Kamu kalau mending kayak Yao Ming 2 meter lebih. Ring cuma nganguk. Tinggi pun kamu tidak. Terus. Dia berkata, mereka mencobai menciderai mentalku. Mereka mencobai menghancurkan rohku. Mereka mencoba memadamkan spiritku. Tapi aku selalu datang ke Tuhan. Aku selalu berdoa. Aku selalu baca Alkitab. Aku selalu cari Tuhan. Pada saat dia sudah masuk Harvard, sekolah terkenal di seluruh dunia universitas. Ini orang ini masuk Harvard. Dunia juga ngakui Harvard sekolah nomor 1 universitas. Semua pemain berkata, nggak ada lulusan Harvard main NBA itu nggak ada. Sudahlah, kubur saja mimpimu. Dia coba disiksa, dia coba ditundukkan, dia coba dipadamkan. Saya tahu apa yang terjadi. Dia coba main. Nggak ada yang mau terima dia. Dia jajakan dirinya ngomong ke pelatih. Pelatih tolong ambil saya. Pelatihnya berkata, maaf. Lu Asia. NBA nggak ada pemain Asia. Kecuali Yao Ming yang 2 meter lebih. Sudah pelatih, saya nggak usah digaji. Nggak ada yang mau. Dia pindah dari klub ke klub. Sampai ada satu pelatih lihat dia kasihan. Wah kasihan ini orang sudah menawarkan dirinya kemana-mana nggak ada yang mau. Sudah masuk. Gak gajian kan? Tidak aku gajian. Oke, duduk. Sudah. Dia berpikir dia akan main. Didudukkan di situ bangku cadangan setahun. Nggak main. Kalau pemain kita nggak main, langsung ngamuk. Balang waktu itu pelatihnya. Orang tuanya langsung ngomong, anak orang mau main kenapa? Oh, pengen ketawa. Tahu tuh sudah itu. Anakku api lu main, udah mau main kenapa? Setahun nggak main sudah. Dia frustasi dengan dirinya. Tuhan, bagaimana ini? Dia ingat firman-Nya berkata, I can do all things through Christ who strengthen me. Aku dapat lakukan, menanggung segala perkara melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Aku bisa menanggung. Tahan Saul. Siapa bilang kemuliaan tanpa namanya berharga? Siapa bilang namanya mahkota tanpa namanya duri? Selalu ada. Dan tiba-tiba dia dimainkan. Saudara berpikir, saya waktu lihat cerita biografinya dia di YouTube. Saya berpikir pertama kali dia main langsung membuat dunia tercengang. Tidak, saudara. Pertama kali dia main seluruh. Dia banyak buat turnover. Dia salah passing, dia shooting tidak masuk. Dia bolanya lepas berkali-kali. Pelatihnya ngomong, memang kamu 2 blok. Sudah aku dudukkan, cadangkan setahun itu memang benar. Memang kamu tidak bisa main. Wah, lebih berusaha. Pertama kali mainnya jelek. Duduk lagi. Di situ dia terus ngomong, dia pakai gelang prophetic, tulisannya activate. Aktifkan iman. Dia pakai terus, dia berkata, Tuhan, tolong aku. Skillku boleh jago. Tiap hari aku boleh nembak, terus masuk. Kenapa kalau pas main kok jadi jelek? Itu faktor Tuhan. Dia syuting ribuan kali dan selalu masuk. Kenapa yang main kok selalu jelek? Tiba-tiba Tuhan buat gara-gara. Playmaker yang terbaik cedera kakinya. Terpincang-pincang keluar. Si Afro-Amerika ini, orang Amerika-Afrika ini, kakinya terpincang-pincang. Ankle. Di tengah main. Pelatih bingung. Wah, pemainku habis. Saudara kalau jadi pelengkap penderita bagaimana? Saya ini terbaik loh Pak, dijadikan pelengkap penderita. Nggak ada pilihan. Pelatih lihat, kok pemainku habis, cedera semua. Tinggal kamu tok Asia, Sipit, Taiwan. Nggak ada main-main. Nggak ada pilihan. Masa main dengan 4 orang? Nggak ada main-main. Saudara, begitu dia keluar main,
dia cetak 39 poin. Di NBA tidak ada pemain pemula main pertama, dia cetak 39 poin. Ini orangnya. 2011 dunia CNN, New York Times, semua kaosnya berubah lin. Begitu ditanya sama reporter, kamu kok bisa begini? I can do all things through Christ who strengthen me. Aku dapat melakukan segala perkara melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan dalam 9 pertandingan, dia main terus. Waktu dia main pertandingan, wah, ini siapa manusia satu ini? Dia ditarungkan sama satu pemain terbaiknya Amerika. Orang Afrika, namanya Kobe Bryant. Kobe Bryant tanya, kamu tahu sama Jerry Melin? Siapa itu orang namanya Jerry Melin? Saya tidak pernah dengar namanya, dihina di TV. Begitu main, Kobe Bryant kalah sama dia. 9 pertandingan, nggak pernah kalah. Dia tidak pernah izinkan rohnya dipadamkan. Reporter tanya, kamu kok bisa begini bagaimana? Because of Christ. Jangan sebut nama Yesus. Ngomong loh reporternya. Di depan umum. Saya nggak akan ribut kamu. Terserah. Karena Kristus saya bisa di sini. Seluruh dunia nge-like semua. Ramai jutaan orang lihat. Dan dia berkata, because of Christ, I can do all things with Christ who strengthen me. Jangan pernah hidup kita ditundukkan, tersiksa, tercemari oleh perbuatan dunia. Tapi saudara harus meditate firman. Ini orang baca Alkitab. Ini orang berikan sumbangan begitu banyak. Anak-anak cacat didudukan paling depan 50. Dibayari di Madison Square Garden. Dibayar duduk paling depan 50 anak. Dibayarin sama dia. Sekarang gajinya banyak, saudara. Sekarang salah satu pemain sangat diingini. Dulu, siapa yang mau? Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Kata jangan padamkan roh. Artinya adalah diam. Mendiamkan. Roh Kudus didiamkan. Gak pernah diajak ngobrol. Biasa sambil lalu. Yes, pokoknya aku penting tidak berzina. Penting aku tidak berbuat dosa besar. Hidupku aman-aman saja. Diam dan tenang. Yang pertama tadi ditundukkan. Yang kedua ditundukkan. Yang ketiga, diam dan tenang. Kata padamkan artinya adalah diam dan tenang. Saya mau kasih sebuah pertunjukan sama saudara. Saya minta tolong dibawa ke depan itu airnya. Tolong buka di kitab Roma 12 ayat 11. Di Roma 12 ayat 11. Tolong dimunculkan juga. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan apa? Layanilah Tuhan. Alkitab berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kata menyala-nyala itu artinya adalah to boil with the heat. Dipanaskan dengan, ya kayak inilah saudara pokoknya. Tadi harusnya ada colokan di sini. Dipanaskan. Air itu air yang digodok. Itu kata menyala-nyala. Jadi kalau rohmu itu menyala-nyala, to boil with the heat. Dipanaskan dengan api. Hati saya kok berkobar-kobar ya Pak. Itu sedang panas rohnya. Hati saya kok menyala-nyala ya Pak. To boil water with heat. Air yang sedang dididihkan. Kok mendidih dalam saya Pak. Itu rohmu menyala. Saya bawa satu gelas. Warna hitam. Orang kalau dia diam, tenang, dan mengizinkan namanya kepahitan masuk di dalam hatinya, akan hitam hatinya. Keluarkan Kisah Rasul. Tolong keluarkan ayat Kisah Rasul. Saya mau baca buat saudara. Alkitab berkata, tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Apa yang membuat hati kita tidak lurus di hadapan Allah? Karena kita izinkan kemarahan, iri hati, kebencian, kepahitan. Enggak dosa besar sih Pak. Saya enggak berzina kok Pak.
Saya bukan homoseksual, tapi saya jengkel sama dia, saya marah sama dia. Hatimu hitam. Dan firman berkata, hatimu tidak lurus di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Kita boleh lurus di hadapan manusia, belum tentu engkau lurus di hadapan Allah. Lihat ayat berikutnya. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Ayat terakhir bagus. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti apa? Empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Kalau hati kita pahit, kita terjerat dalam kejahatan. Kalau hati kita pahit, hati kita tidak lurus di hadapan Allah. Kalau hati kita pahit, kita ini seperti empedu. Saya kan tahu kalau beli ayam, saya sering pergi masuk pasar. Begitu dibuka sininya, diambil semua kotorannya di dalam. Tidak boleh ada barang kecil namanya empedu itu pecah. Nggak boleh. Sekali empedu yang kecil ini pecah, seluruh ayam itu akan jadi pahit semuanya. Saya nggak berzina loh, Pak. Tapi hatimu pahit. Di depan Tuhan nggak lurus. Di depan Tuhan terjerat dalam kejahatan. Di depan Tuhan hitam. Kau marah. Hitam. Walau masa sih Pak Kain? Dia bunuh adiknya. Gara-gara apa? Marah. Gara-gara apa? Adiknya lebih baik. Kalau engkau lihat ada orang lebih baik dari saudara, saudara marah. Kain sama. Adiknya lebih baik, dia marah. Hatinya hitam. Kok bisa hitam Pak? Buktinya adiknya akhirnya dibunuh. Saul nggak pernah berzina. Tapi roh Allah meninggalkan dia. Dosa Saul itu apa sih? Simple. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu. Saul marah. Kenapa dia lebih baik dari saya? Nanti tahtanya akan jatuh ke tangan Daud. Ngamuk dia. Sepanjang umur hidup Saul sampai hari matinya, dia bunuh diri. Kejar Daud, dia mau bunuh Daud. Cuma gara-gara iri. Hatinya hitam. Jalan keluarnya supaya hati tidak hitam bagaimana Pak? Ini jalan keluar. Saya lihat. Keluarkan ayat tadi Roma. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Kata menyala-nyala. Boil with the heat. Kalau hidupmu itu disentuh Tuhan, hatimu disentuh Tuhan, hatimu disentuh Tuhan, hatimu dijamah Tuhan. Saudara datang ke depan, saudara nangis, saudara jerit, Tuhan sentuh hidupku. Saudara dijamah Tuhan, saudara geletak, saudara ngalami Tuhan. Terus, aku memang orang jelek kok Pak. Tapi saudara ngalami namanya sentuhan Tuhan. Terus, boil with the heat. Dipanaskan terus dengan api. Saya lagi ngomong, ini terus panasin ya. Tiba-tiba hati yang hitam, saudara lihat nih. Saya mau buat sebuah sulap bukan sihir. Hati yang hitam kalau kena panas begini sudah lihat. Ini air mendidih sudah. Dididihkan dengan api dan air yang mendidih. Loh Pak, kok bisa berubah ya Pak? Boil with the heat. Ini beku. Kasih air dingin. Hitam. Hatimu kok beku. Hitam. Kalau hatimu menyala. Boil with the heat. Berubah yang hitam. Sampai kapan nih Pak? Terus akan berubah warnanya jadi putih begini. Selama di dalamnya panas. Kalau dalammu panas. Yang hitam tidak menguasai. Kalau hatimu sudah dingin. Gini. Ini gimana Pak caranya menghilangkan hitam? Gampang. Saya kasih air lagi yang panas. Boil with heat. Pasti akan berubah. Yang mana? Kata jangan padamkan roh. Artinya
diamkan. Hati ini dijagai dengan segala kewaspadaan. Karena dari sini terpancar apa? Kehidupan. Jangan biarkan sedikit empedu mencemari hatimu. Kemarahan, kebencian, sakit hati. Saya dimakan hak saya, oke lah. Tapi jangan pahit, hitam loh. Tidak lurus di hadapan Allah. Kata Alkitab, Kisah Rasul berkata itu akar dari segala kejahatan. Saya close dengan satu cerita. Keluarkan gambarnya yang terakhir. Kalau suka pakai gambar Bapak. Kalau di YouTube harus pakai gambar. Saudara. Kurang menarik kalau nggak pakai gambar. Di YouTube mereka mainnya sudah YouTube dan segala macam. Ini orangnya. Saudara. Saya kenal orang ini. Ini teman saya kemarin. Sore. Ketemu di Israel. Oh enggak sih. Orang ini hidupnya keras. Hidupnya keras. Dan orang ini adalah orang yang cinta Tuhan. Dan dia dengar suara Tuhan. Pada saat usia masih kecil, dia lari keluar dari rumah. Kenapa Pak dia keluar dari rumah? Si Pac-Man, panggilannya Pac-Man. Petinju. Si Pac-Man ini waktu kecil dia lari dari rumah gara-gara apa? Saking miskinnya hidupnya. Menderita ya. Anjing kesayangannya si Pac-Man ini dimakan sama bapaknya. Saya bayangkan bapaknya makan anjingnya. Saking nggak bisa makan, saudara. Si Pac-Man ini ngamuk. Keluar dari rumah. Dia lari dari rumah. Gara-gara anjingnya dimakan sama bapaknya. Ya, memang rada gila sih bapaknya. Tegel banget anjing piaraannya anaknya dimakan sama bapaknya. Terus jangan saudara berkata, oh kalau gitu nanti anjing di rumah saya, anjing piaraan saya tak makan Pak. Supaya anak saya jadi kayak Pac-Man. Ngawur. Dia lari dari rumah dan kemudian dia menggelandang. Dia tidur, si pelatihnya bernama Roach, itu cerita. Dia tidur dari kardus ke kardus. Dari pinggir jalan ke pinggir jalan ke pinggir jalan. Dia terus. Dan saat itu dia cerita, dia berkata, dia nggak bisa hidup kecuali dia harus jualan donat. Dari one by one, dari uang recehan. Dia hidup bertahan, hidup bertahun-tahun. Hanya hidup dengan uang receh. Karena bapaknya juga miskin, ngapain saya pulang? Dia hidupnya keras. Sampai suatu kali, setelah hidup dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, sampai usia 14, tiba-tiba si Pac-Man ini didatangi 2 malaikat. Keren ya. Petinju ini pernah ketemu malaikat. Soalnya nggak pernah kan? Ketemu 2 malaikat. Dan kemudian dia dengar suara Tuhan. Dan sejak hari itu, perlahan-lahan hidupnya berubah total. Dia punya kesukaan yang orang banyak lain tidak punya. Yaitu apa? Kesukaannya orang ini baca Alkitab. Dia cerita, si Pac-Man ini kalau kemana-mana bawa Alkitab, kemanapun dia pergi, dia bawa Alkitab, di rumah baca, di mobil dibaca, di pesawat terbang, di ruang tunggu bandara dia baca Alkitab. Terus suatu kali, dia ditanya, diwawancara sama Rick Warren. Sudah tahu Rick Warren, itu yang nulis Purpose Driven Life. Dia bertanya gini, Pac-Man, apa yang hebat dari firman Allah buat kamu? Dia di depan Rick Warren, baca 50 ayat Alkitab di luar kepala. Diucapkan, I can do all things through Christ who strengthens me. God will meet all my needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Dia ucapkan ayat 50 ayat Alkitab di luar kepala. Dan kemudian Warren bertanya, buat apa firman dalam hidupmu? Dia ngomong satu kata yang bagus sekali. Dia berkata, percaya saja dan kuasa doa tidak cukup. Kita harus jadi pelaku firman. Kita harus percaya, kita harus berdoa, dan kita harus jadi pelaku firman. Ini yang ngomong petinju, saudara. Dan orang ini, saudara tahu, gajinya sekarang triliun duitnya. Terakhir, dia bangun salah satu gereja di Filipina. Sama kita kalah sih, kita kan 12.000. Dia bangun 5.000 seat. Dia keluarkan duitnya 78 miliar untuk bangun gereja. Dan orang ini berkata, aku dengar Tuhan bicara. Dia berkata, jangan hanya cuma doa, jangan hanya cuma percaya. Kau harus jadi pelaku firman. Kata Yakobus sama. Kalau engkau mendengar firman, kemudian kau tidak melakukan, saudara seperti berdiri di depan cermin. Kemudian saudara lupa semuanya. Dia berkata,
jadi pelaku firman. Dan dia berkata, tujuan hidupku bukan bertinju. Salah, dia ngomong. Aku ini, destiniku bukan petinju, walaupun akhirnya dia jadi petinju. Destiniku adalah, aku harus memberitakan Yesus kepada semua orang. Dia selalu bersaksi. Tinju terakhir kan saya nonton, sudah. Sudah nonton kan? Dia main sama Mayweather. Orang Amerika. Secara angka, dia dicurangi banyak. Betul? Nah, saudara tinju tahulah, lihatlah, kelihatanlah. Ini orang bagus sekali main. Begitu Mayweather angkat sabuknya, dia kalahkan Pac-Man terakhir. Orang Amerika, ini tandingnya di Amerika. Diem. Padahal orang Amerika itu. Begitu dia yang berdiri, semua orang standing applause, tepuk tangan. Memang harusnya layak yang juara ini orang ini. Dan dia selalu berkata, Yesus yang lakukan segalanya. Orang ini tidak pernah dibuat padam oleh dunia ini. Dengan uang triliunan dia tidak pernah dibuat padam rohnya. Dia berkata, aku harus hit. Aku harus panas dalamku. Supaya tidak ada kepahitan. Rohku tidak ditundukkan. Dalamku harus panas. Terakhir, kemarin ada satu pengalaman yang bagus. Saya mau cerita saudara supaya kita close. Saya waktu itu naik pesawat. Di sebelah saya orang Jordania. Sama suaminya, sama anaknya umur 1 tahun. Saudara. Waktu itu saya lihat suaminya ini sedang menenangkan putranya. Di depan, karena kami duduk paling depan, di depannya nanti ada box untuk bayi tidur. Anaknya nangis. Wah, pokok bahasa anak nangis, pokoknya gitu. Wah, 2 jam padahal itu nangis 2 jam. Wah, saya yang sebelah ya stres. Tapi gimana anak nangis? Nangis. Wah, bapaknya langsung diambil sama bapaknya. Anaknya diangkat. Bapaknya jadi lucu, berubah jadi kayak batu. Wah, gitu. Anaknya tetap. Wah, histeris. Lihat papanya tambah histeris. Wah, biasa. Papanya ambil bebek-bebekan. Wah, langsung anaknya. Wah, nangis terus. Istrinya lihat dia ketawa. Saya lihat istrinya lihat tuh ketawa. Terus saking suara nih, saking bapaknya pingin anaknya ini tenang. Itu anak nggak dicubit tuh sudah. Nggak dicubit, nggak dikampling, pak, gitu enggak loh. Satu tahun nggak dikampling di depan saya kan nggak mungkin. Itu anak ditenangkan dengan cara yang nice. Bapaknya pegang, dipeluk, wah, dipeluk, dipikir dipeluk akan, wah, lihat ya, 1 tahun, bayi, tetap nangis. Yang saya kaget, bapaknya punya ide, diangkat itu anak ya, langsung, bapaknya lari di pesawat, di bisnis langsung lari, lari bisa begitu, ini ngapain? Anaknya tenang sebentar sampai itu, wah, bapaknya stres, wah, bapaknya stres. Itu hampir 20 menit. Saya lihat, wah, aneh. Saya tahu apa yang terjadi. Ini yang saya kaget sekali. Udah bapaknya stres lihat anaknya, ditaruh anaknya. Tidurnya disendekan, jeblak. Bapaknya tidur, marah. Anaknya tidur sudah biarin dia nggak tahan. 20 menit dia tenangkan anaknya, tidak berhasil. Keluarlah ibunya. Ibunya keluar. Anaknya dipegang begini. Saya lihat. Pegang. Hidung mamahnya kan kalau orang-orang Yordania kan hidungnya panjang-panjang. Nggak kayak saya, saudara. Nggak kayak saudara, nggak panjang hidungnya. Hidungnya panjang. Pegang mamahnya, pegang anaknya. Hidungnya ditempelkan ke hidungnya anaknya. Terus digoyang-goyangin hidungnya. Tak. Anaknya bisa gini. Tak. Saya kaget. Anaknya gitu. Tak. 20 menit teriak-teriak, loncat-loncat, lari-lari, bebek-bebekan, kucing-kucingan, anjing-anjingan, nggak berhenti. Mamanya cuma begini. Dan si anak lihat mamanya. Rasanya kalau lihat mamanya, malaikat. Lihat bapaknya, setan. Dikata-kata, coba pakai hidung saya. Anaknya langsung berkata, belak tidur. Taruh. Saya lihat di sebelah, saya persis sebelahnya.
Bapaknya udah ngorok, wah. Istrinya duduk. Ya. Terus pesawatnya goncang. Anaknya bangun. Nangis lagi. Wah. Iya, saya kaget. Diambil anaknya sama istrinya. Sama mamanya. Saya tahu. Tidurnya disandarkan gini. Gelap. Tidur kan? Tidur. Anaknya diambil. Ditempelkan ke dadanya. Dipeluk. Tidur. Sampai landing. Tidur. Pak, kok cerita gitu? Tuhan bicara sama saya. Mau lihat? Apa Tuhan? Saya tanya sama saudara. Bedanya di mana? Bapaknya lebih lucu menurut saya. Sampai lari-lari. Tapi anaknya tetap teriak-teriak. Bapaknya bisa jadi bebek, bisa jadi kucing, jadi kodok. Anaknya tetap nangis. Bedanya di mana? Sentuhan. Mamanya yang pegang dia kok. Ini dalam sentuhan mamanya tiap hari. Dipeluk, dicium, disayang. Mamanya tahu, cuma hidung sama hidung. Anaknya bisa ketawa. Anaknya cakep kecil, cakep 1 tahun. Pelan. Bedanya di sentuhan. Tuhan ngomong, bedanya lihat. Bapaknya nggak pernah sentuh anak ini. Tapi mamanya lihat, dia sentuh anak ini. Pegang, tempelkan ke badannya. Katanya kalau bayi ditempelkan di jantung ibunya itu detak jantungnya itu mendamaikan anak itu. Tek, 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 tek. Anak itu bisa tenang. Pelan. Sampai landing, keras. Anaknya tetap tenang. Jantung, detak jantung. Seperti detak jantungnya. Diam terus. Hidup saudara. Kalau engkau nggak pernah disentuh Tuhan. Garing. Hitam. Kau harus dipanaskan dengan nyala api. Boil with the water. Yang hitam hilang dalam hidupmu. Amin. Saudara perlu disentuh Tuhan hidupmu terus. Tuhan banyak yang jatuh Tuhan hatiku. Minta Tuhan sentuh aku. Jamah aku Tuhan. Di Gardentum, kami 3 kali. Di Danau Galilea, di Gardentum, dan di Bethlehem kami jumpai Tuhan. Di Gardentum, pada saat saya angkat roti itu di tangan, saya bisa rasa banget seperti daging Tuhan. Dan di seberang kami, persis kubur Yesus. Semua peserta begitu pegang tubuh Tuhan. Jerit Tuhan. Kami dijamah Tuhan lagi. Hidupmu butuh yang namanya sentuhan. Dan api itu tidak akan pernah padam dalam dirimu. Burning with the Spirit. Rohmu harus hit. Boil with the heat. Digodok terus dengan panas. Timas panas. Ini sudah lihat. Selama panas nggak ada hitam diri. Selama panas tidak ada hitam. Tapi begitu saya ganti dengan yang dingin. Kebekuan. Hatimu beku, marah. Kecewa, kepahitan. Lama-lama beku. Jadi hitam. Mari bangkit berdiri sama-sama.